warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya nama Aminuddin, berasal dari Dusun Balai Kambang, Kelurahan Linggapura, Kecamatan Tonjong, Kota Bumiayu, Kabupaten Brebes, Pak. Oh, saya rasa Balai Kambang manaan sih ini. Sini ya ada Balai Kambang Solo ya. Ya, bagaimana Pak? Pertanyaan satu tentang sholat taraweh, Pak. Ya. Sholat taraweh yang dikerjakan setelah kita melaksanakan sholat isya, apakah yang harus kita kerjakan ketika bangun malam, sholat apa yang kita kerjakan? Yang kedua, sholat witir yang dikerjakan setelah melaksanakan sholat isya, apakah ada hadis atau Al-Quran yang menyatakan bahwa sholat witir adalah penutup daripada sholat-sholat malam? Yang ketiga, mohon penegasannya Pak dari Majelis Tafsir Al-Quran, yang selama ini kami juga merasakan bahwa orang-orang yang ikut nafarin itu setelah melaksanakan sholat isya berjamaah, kenapa sholat tarawihnya masing-masing Pak, tidak berjamaah? Ya, masalah nafirin. Yang keempat, tentang kita pernah menemukan saudara kita di mana terjadi kecelakaan, yang meninggal adalah bapaknya, anaknya lelaki, dan ibunya satu, yaitu tata cara melaksanakan sholat janaiznya Pak. Yang terakhir Pak, mohon doanya dari yang ketiga tadi gimana? Yang meninggal bapaknya, ya, anak lelaki, dan ibunya. Tata cara pelaksanaan sholatnya bagaimana? Jadi yang meninggal bapak, ibu, dan anak. Iya. Meninggal semua. Iya. Terus yang terakhir mohon doanya Pak. Mudah-mudahan Bumiayu ini akan berkembang Majelis Tafsir Al-Quran yang insya Allah kami bisa sendiri sedang berjuang untuk menjeplit tanah seluas 480 meter persegi Pak. Saat ini sudah berjalan kira-kira 2 bulan. Ini kajiannya sudah ada? Ya. Kajiannya sudah ada? Alhamdulillah Pak, di Tonjong sudah ada kelompok, tapi untuk Bumiayu belum terbentuk Pak. Ya. Karena Tonjong dan Bumiayu lain kecamatan. Alhamdulillah nih guru-guru saya di sini Pak Handoko dan Pak Dayat dari Selawi, dan kami juga bergabung di perwakilan Selawi. Oh ya. Serta di Karangkemiri, Banyumas. Mohon doanya saja Pak, semoga Bumiayu bisa berkembang. Majelis Tafsir Al-Quran insya Allah dalam waktu dekat maupun panjang, insya Allah kita akan berusaha membangun gedung Pak. Ya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat tarawih 3 ba'da isya. Dan malam bangun sholat apa? Lah mau sholat apa? Hah? Tadi sholat isya, dah tarawih, dah selesai tarawih, malam bangun mau sholat, lah mau sholat apa? Dan terserah mau sholat apa kan? Bisa kamu mau sholat apa? Sholat mutlak ya boleh. Kalau sholat tarawih sudah dikerjakan ba'da isya tadi. Nah sekarang bangun, mau arek nganggur lah, mau sholat apa? Mau sholat qiyamul lail, apa sholat mutlak, sewaktu-waktu sholat tuh boleh itu. Ya. Nah terus setelah sholat 2 rakaat mau apa lagi? Baca Quran. Banyak amalan-amalan yang bisa dilakukan, membaca amal baik. Jadi amal soleh itu baik, banyak. Baca Quran, zikir, doa itu amalan baik semua itu. Sholat juga boleh, kamu sholat ya sholat mutlak itu. Ya. Aqimis sholah li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Jaga sholat. Itu pertama. Kemudian apakah dalil yang menyatakan bahwa witir sebagai sholat penutup sholat malam? Memang ada, ya kan?
Ada hadis itu. Witrun nahar, maghrib itu sebagai witrun nahar, menutup sholat siangnya. Tetapi kalau sholat itu memang ya dilakukan oleh Rasulullah itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Toh. Kalau kamu khawatir kesubuhan, tutuplah sholat witir tadi 1 rakaat. Jadi ya kalau sholat khawatir kesubuhan, maksud kalau saya sholat 3 rakaat witirnya khawatir nggak nyampe, ditutup sholat malam tadi ditutup dengan 1 witir sholat rakaat, 1 rakaat sholat witir ya. Maka kalau sholat tahajud ya, terus nanti waktunya memang masih memungkinkan longgar 3 rakaat boleh, yang biasa dilakukan Nabi juga begitu kan, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 4, setelah itu ditutup dengan witir 3 rakaat. Sehingga sholat tahajud dan witir Nabi lakukan baik di luar maupun di dalam Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Itu ada dalam hadis ya, nanti brosur Ramadan kemarin udah keluar itu ya, tuntunan brosur sholat malam di bulan Ramadan kan udah keluar itu ya. Kemudian apalagi kenapa nah, ketika saat nafar kok sholat sendi-sendi, tarawihnya sendi-sendiri, orang-orang nafar lah kenapa sholat tarawih sendiri-sendiri, maksudnya ya habis sholat isya terus tarawih tidak jamaah sendiri-sendiri, atau memang sebagian ada yang tarawih saat itu, sebagian lagi ada yang tarawih nanti malam ya, sendiri-sendiri karena waktunya mengambil waktu sendiri-sendiri ya. Kalau orang nafar itu dianjurkan biasanya sholat bersama-sama ya, tarawih bar sholat isya itu tarawih, malah kalau ada di situ ada satu masjid dekat tempat kita nafar itu ada masjid, gabung sholat jamaah ikut di situ. Kalau memang sholatnya bisa ikut, ya karena kalau sholatnya ternyata di situ tarawihnya dikerjakan 4 salam, padahal kita 2 salam berarti kan tidak bisa ikut. Ya kan tidak bisa ikut ya tidak usah ikut, ya. Tapi kalau memang sama-sama peserta nafar ya dianjurkan seharusnya sholat jamaah bersama-sama. Sholat bersama itu setelah sholat isya atau nanti mau bangun setelah mau menjelang sahur itu ya boleh lah ya, sholat biasakan, karena sholat jamaah witir atau tarawih itu tidak beda, itu juga dituntunkan oleh Rasulullah, mengerjakan sholat tarawih dengan berjamaah itu dilakukan. Maka saya tanya, kenapa orang nafar kok malah sholatnya dewi-dewi, kenapa? Inilah. Kan? Tata cara sholat janais. Jadi bapak, ibu, anak yang meninggal, apa itu? Anak, bapak, anak, ibu meninggal. Sholatnya bagaimana? Ya, sholatnya bagaimana? Ya disolati 3 itu bareng, tidak apa-apa. 3 sholatkan, 3 bareng. Ya, kalau anaknya tadi laki-laki juga biasa. Nih kalau tempat yang memungkinkan ya tidak memungkinkan dijadikan soft boleh juga. Depan bapak, terus belakangnya itu anak laki-laki tadi, ya belakangnya nanti ibu. Kalau memang ternyata anaknya juga perempuan, ya ini bapak terus 2 perempuan di belakang bapak tadi. Itu boleh begitu, tentang softnya, tempatnya sholat. Nah terus sholatnya ya biasa, hanya bedanya kalau yang mati 2 misalnya, kalau 3 berarti kan banyak tadi ya. Biasanya kalau baca yang sholat jenazah mayitnya 1, kalau laki-laki Allahumma gfir lahu warhamhu. Kalau 2 Allahumma gfir lahuma warhamhuma. Kalau mayitnya lebih dari 2 berarti 3 dan lebih Allahumma gfir lahum warhamhum wa'fu anhum wa'afihi wa'krim nuzulahum dan seterusnya. Jadi kalau 1 hu, kalau perempuan 1 ha, kalau 2 huma, kalau 3 atau lebih hum. Gitu ya. Kalau perempuan hum ya boleh.
Karena mayit itu kalau kita jenazahnya perempuan ada yang berpendapat Allahumma firlaha warhamha, andai kata wanita jenazahnya tadi perempuan satu Allahumma firlahu juga boleh. Karena yang disolatkan itu mayit bukan orangnya, mayitnya. Ya, mayit. Mayit itu kan bukan mu'annas kan? Nah, maka dibilang Allahumma firlahu ya boleh walaupun perempuan. Karena misalkan hu-nya itu kepada mayitnya bukan kepada wanitanya. Jadi singkatnya kalau satu hu atau ha tadi, kalau dua huma, kalau tiga atau lebih hum. Nah, bedanya hanya itu. Apalagi? Jadi mohon doa untuk Bumi Ayu tadi bisa bangun gedung. Ya, mudah-mudahan. Jadi masalah tempat itu saya rasa belakangan. Yang penting itu kajiannya ada dulu, bisa rutin ngaji. Kalau belum ada kajian, sekarang urunan terus beli tempat untuk dibangun. Terus pengajiannya nggak ada, tempatnya untuk apa nanti? Maka tempat dan ngaji itu didahulukan ngajinya. Kalau ngajinya sudah bisa istiqomah, rutin, oh ternyata ngaji butuh tempat. Lah butuh tempat baru nanti membuat tempat. Dan sekarang kajiannya aja belum bisa rutin, ya udah di mana ya pinjam tempat yang bisa ditempati, rumahnya siapa, ya udah tempati, minjam dulu enggak masalah. Nanti kalau sudah kuat perlu tempat, ya baru kita membangun nanti tempat kita sendiri. Ya, kalau sudah membuat tempat, karena di sana baru rintisan, cabang atau perwakilannya belum ada. Ya, kalau mau ada, kalau sudah membeli tempat, nanti tempatnya untuk ngaji sekaligus nama tempat pengajian itu MTA. Tanahnya pun di atas namakan MTA, bukan nama perseorangan. Karena MTA sekarang sudah bisa memiliki sendiri, memiliki tanah sendiri boleh. Ketika itu Menteri Pak Sufyan Jalil ke sini dulu menyerahkan surat keputusan dari Menteri itu bahwa MTA bisa memiliki tanah sendiri. Maka tanah-tanah milik MTA yang akan dibangun sebagai gedung pengajian MTA sekaligus dinamakan Majlis Tafsir, gedungnya milik MTA gitu. Jangan milik perseorangan, tapi milik MTA. Nah karena di sana belum ada pengajian, ya maka sabar dulu aja. Sabar dulu. Sebab kalau atas nama MTA, MTA belum ada kok atas nama MTA gimana? Nanti kalau sana sudah ada cabang atau perwakilan MTA, nah cabang MTA atau perwakilan MTA membeli tanah atas nama MTA cabang di sana itu boleh. Nah kalau MTA belum ada kok membeli tanah di sana kan atas nama siapa nanti?